Inilah 8 bahaya jaring laba-laba Hamas bagi tentara Israel, salah satunya tak tembus bila dibom. Di tengah serangan darat Israel di jalur Gaza, salah satu ancaman terbesar bagi pasukannya dan 2,3 juta Palestina atau warga Palestina yang terjebak di wilayah pantai tersebut terkubur jauh di bawah tanah. Sebuah terowongan labirin luas yang dibangun oleh kelompok Palestina Hamas membentang di jalur padat penduduk, menyembunyikan para pejuang, persenjataan roket mereka, dan juga lebih dari 200 sandera yang kini mereka sandera selama serangan 7 Oktober. Membersihkan dan meruntuhkan terowongan-terowongan tersebut akan menjadi sangat penting jika Israel berupaya membubarkan Hamas. Namun pertempuran di daerah perkotaan yang padat penduduknya dan bergerak di bawah tanah dapat menghilangkan beberapa keunggulan teknologi militer Israel sekaligus memberikan keunggulan bagi Hamas baik di atas maupun di bawah tanah. Berikut 8 bahaya jaring laba-laba Hamas di Gaza yang bikin tentara Israel ketar-ketir. Yang pertama, jutaan lokasi tersembunyi. Saya biasanya mengatakan ini seperti berjalan di jalan menunggu untuk ditinju wajahnya, kata John Spencer, pensiun mayor Angkatan Darat Amerika Serikat. Pembela kota tambahnya memiliki waktu untuk memikirkan di mana mereka akan pergi dan ada jutaan lokasi tersembunyi yang bisa mereka masuki. Mereka dapat memilih waktu untuk melakukan pertempuran. Anda tidak dapat melihat mereka, tetapi mereka dapat melihat Anda. Militer Israel mengalihkan ataupun mengklaim pesawat tempurnya menyerang ratusan sasaran bawah tanah di Hamas, namun kenyataannya tidak dapat menjangkau di mana terowongan Hamas tersebut. Kedua, pertempuran paling sulit. Peperangan terowongan telah menjadi bagian dari sejarah, mulai dari pengepungan Romawi di kota kuno Ambrasia di Yunani, hingga pejuang Ukraina yang menahan pasukan Rusia di terowongan era Soviet sepanjang 24 km. Alasannya sederhana, pertempuran terowongan dianggap sebagai salah satu pertempuran yang paling sulit dilakukan oleh tentara musuh yang gigih dalam sistem terowongan atau gua dapat memilih di mana pertarungannya akan dimulai. Hal ini terutama terjadi di jalur Gaza yang merupakan lokasi sistem terowongan Hamas yang oleh Israel diberi nama Metro. Ketika Israel dan Mesir memberlakukan blokade terhadap Gaza setelah Hamas menguasai wilayah tersebut pada tahun 2007, kelompok tersebut memperluas pembangunan jaringan terowongannya untuk menyelundupkan senjata dan barang selundupan lainnya dari Mesir. Ketiga, memiliki panjang 500 km. Yahya Sinwar, pemimpin politik Hamas, mengklaim pada tahun 2021 bahwa kelompok Hamas memiliki terowongan sepanjang 500 km. Jalur Gaza sendiri hanya berukuran kira-kira 2 kali luas Washington DC. Mereka mulai mengatakan bahwa mereka menghancurkan terowongan Hamas sepanjang 100 km. Saya beritahu Anda bahwa terowongan yang kami miliki di jalur Gaza melebihi 500 km, kata Sinwar setelah perang berdarah 11 hari dengan Israel pada tahun 2011 lalu. Keempat, tak bisa ditembus teknologi Israel. Militer Israel telah mengetahui ancaman tersebut setidaknya sejak tahun 2001 ketika Hamas menggunakan terowongan untuk meledakkan bahan peledak di bawah pos perbatasan Israel. Sejak tahun 2004, Detasmen Samur atau Musang milik militer Israel berfokus pada pencarian dan juga penghancuran terowongan, terkadang dengan robot yang dikendalikan dari jarak jauh. Mereka yang masuk ke dalam membawa oksigen, masker, dan juga perlengkapan lainnya. Kelima, melawan hantu dalam pertempuran. Ariel Bernstein, mantan tentara Israel yang bertempur dalam perang tersebut, menggambarkan pertempuran perkotaan di Gaza Utara sebagai gabungan antara penyergapan, jebakan, tempat persembunyian, dan juga penembak jitu.
Dia mengingat terowongan itu memiliki efek yang nyata dan nyata, menciptakan titik buta ketika para pejuang Hamas muncul entah dari mana untuk menyerang. Rasanya seperti saya sedang melawan hantu, katanya. Kamu tidak melihatnya. Keenam, tidak dapat hancur meskipun dibom. Biasanya, militer modern mengandalkan serangan udara untuk meruntuhkan terowongan. Serangan Israel di Gaza sejauh ini dalam perang ini telah menghabisi lebih dari 8.000 sipil. Pasukan Amerika Serikat yang bertempur dalam Perang Vietnam berjuang untuk membersihkan jaringan sepanjang 120 km yang dikenal sebagai terowongan cuci, di mana menteri ataupun tentara Amerika menghadapi tikungan tajam, jebakan dan terkadang kondisi gelap gulita di pinggiran wilayah yang dulu bernama Saigon, Vietnam Selatan. Bahkan pemboman B-52 yang tiada henti tidak pernah menghancurkan terowongan tersebut. Menggarisbawahi betapa sulitnya menghancurkan terowongan, Amerika menggunakan bahan peledak besar-besaran untuk melawan sistem terowongan kelompok ISIS di Afghanistan pada tahun 2017 yang disebut induk dari semua bom, senjata non-nuklir terbesar yang pernah digunakan dalam pertempuran oleh Amerika Serikat. Ketujuh, sulit membebaskan sandera. Namun dalam semua kasus tersebut, kemajuan militer tidak menghadapi tantangan seperti yang dihadapi Israel saat ini. Dengan sistem terowongan Hamas, kelompok pejuang tersebut menyandera sekitar 200 orang yang mereka tangkap dalam serangan 7 Oktober, yang telah menghabisi hampir 2.000 orang Israel. Membersihkan terowongan dengan sandera yang terperangkap di dalamnya kemungkinan besar akan menjadi proses yang lambat dan juga metodis karena Israel mengandalkan robot dan intelijen lainnya untuk memetakan terowongan dan juga potensi jebakannya, menurut Sofar Center, sebuah wadah pemikir keamanan di New York. Kedelapan, gelap dan sempit. Potensi pertempuran yang dihadapi tentara Israel juga akan bersifat klaustrofobik dan menakutkan. Seorang profesor di Universitas Reiman Israel menulis buku tentang peperangan bawah tanah, memperingatkan bahwa banyak keunggulan teknologi yang dimiliki militer Israel akan runtuh, sehingga memberikan keunggulan bagi para pejuang. Ketika Anda memasuki sebuah terowongan itu sangat sempit, gelap dan lembab, dan Anda dengan cepat kehilangan kesadaran akan ruang dan waktu, kata Richmond Barak kepada The Associated Press.